Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 Tafsir Ma'udu, yang anggotanya saya Aida Maidah dan Darmarsya, akan membahas tentang kematian dalam Al-Quran. Baiklah, pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu pengertian kematian dalam ilmu pengetahuan. Kematian atau ajal dalam Wikipedia Bahasa Indonesia berarti akhir dari kehidupan, ketiadaan nyawa dalam organisme biologis. Semua makhluk hidup pada akhirnya akan mati secara permanen, baik karena penyebab alami seperti penyakit atau karena penyebab tidak alami seperti kecelakaan. Setelah kematian, tubuh makhluk hidup mengalami pembusukan. Istilah lain yang sering digunakan adalah meninggal, wafat, tewas, atau mati. Selanjutnya, istilah kematian dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, ada beberapa istilah yang dipergunakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengartikan kematian. Yang pertama, kata al-maut, kematian itu sendiri. Kata ini dalam bentuk kata benda diulang sebanyak 35 kali. Al-maut menunjuk pada terlepasnya berpisah ruh dari jasad manusia. Kepergian ruh membuat badan tak berdaya dan kemudian hancur lebur menjadi tanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudrikumul mautu wala kuntum fi burujin musyayyada wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik kul kullum min indillah fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Yang artinya, dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kukuh, jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini dari sisi Allah. Dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka mengatakan ini dari engkau, Muhammad. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu, orang-orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun. Tafsir tentang ayat di atas, yaitu dimanapun kalian berada, kematian akan menemui kalian di tempat mana saja kalian berada, tatkala ajal kalian telah tiba. Walaupun kalian berada di dalam benteng-benteng pertahanan yang kokoh, lagi jauh dari tempat-tempat pertempuran dan peperangan. Dan apabila mereka mendapatkan hal yang menyenangkan, mereka berupa datangnya kesenangan dari kehidupan dunia, mereka menisbatkannya kepada Allah. Dan jika terjadi pada mereka sesuatu yang tidak mereka sukai, mereka menisbatkannya kepada Rasul Muhammad sebagai bentuk kebodohan dan anggapan sebagai sumber kesialan. Mereka tidak mengetahui bahwa semua itu berasal dari sisi Allah semata, sesuai dengan ketetapan kode dan takdirnya. Mengapa mereka tidak mendekati pemahaman yang besar, yang benar terhadap ungkapan manapun yang kamu katakan kepada mereka? Tafsir Al-Muyassar. Oke, mungkin itu penyampaian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Darmarsya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan penjelasannya. Kalimat kematian dalam Al-Quran, ya. Yang kedua yaitu kalimat al-wafa. Kata ini dalam bentuk fi'il diulang sebanyak 19 kali. Al-wafa memiliki beberapa makna, antara lain sempurna atau membayar secara tunai. Jadi, orang mati dinamakan wafat karena ia sesungguhnya sudah sempurna dalam menjalani hidup di dunia ini. Nah, dalam Quran surat Al-An'am ayat 60, Allah menjelaskan bahwa
wa huwallazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahari summa yab'atsukum fihi liyuqda ajalun musamma summa ilaihi marji'ukum summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan dialah yang menidurkan kamu pada malam hari dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Kemudian dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditetapkan. Kemudian kepadanya tempatmu kembali. Lalu dia memberitahu kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, tafsir tentang ayat di atas, ya, saya merujuk kepada tafsir Al-Muyassar. Dialah Allah yang mencabut ruh-ruh kalian di malam hari dengan cara yang menyerupai terabutnya nyawa-nyawa dalam kematian, dan dia mengetahui apa yang kalian usahakan di siang hari dari pekerjaan-pekerjaan. Kemudian dia mengembalikan ruh-ruh kalian ke jasad-jasad kalian ketika terjaga dari tidur di siang harinya dengan kondisi yang menyerupai orang-orang yang hidup setelah kematian untuk disempurnakan ajal-ajal kalian yang telah ditentukan di dunia. Kemudian kepada Allah lah tempat kembali kalian setelah dibangkitkan dari kubur-kubur kalian dalam keadaan hidup. Lalu dia mengabarkan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan dalam kehidupan dunia kalian. Kemudian dia akan memberikan balasan kepada kalian karena hal itu. Yang ketiga, kata al-ajal. Kata ini dalam Al-Quran diulang sebanyak 21 kali. Kata ajal sering disamakan secara salah kaprah dengan umur. Sesungguhnya ajal berbeda dengan umur. Umur adalah usia yang kita lalui, sedangkan ajal adalah batas akhir dari usia perjalanan hidup manusia di dunia. Nah, Allah berfirman, "Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sya'atan wa la yastaqdimun." Dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Ya, dalam Quran surat Al-A'raf ayat 34. Tafsir di atas saya mengutip dari tafsir Al-Wasit yang ditulis oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, ya, diterjemahkan oleh Muhtadi dan kawan-kawan. Dijelaskan bahwa waktu memiliki nilai dan urgensi yang besar. Generasi demi generasi silih berganti mengisi satu kurun waktu dari sejarah dan zaman yang telah dibatasi bagi mereka dan ditetapkan bagi eksistensi dan amal-amal mereka. Dengan demikian, setiap umat, maksudnya masa dan generasi, dan setiap individu dan sesuatu yang ada di alam memiliki batas waktu yang telah dibatasi dan ditentukan, yaitu waktu yang telah ditetapkan oleh Allah SWT bagi setiap wujud yang hidup. Jika waktu itu berlalu dan batas telah ditetapkan bagi umat dan individu telah berakhir, maka tertutuplah lembaran-lembaran dan tidak ada penangguhan waktu sesaat pun atau kurang dari sesaat, dan tidak diajukan darinya sesaat pun atau kurang darinya. Selanjutnya yang keempat, ya, kata al-rujuk atau roji. Kata ini dalam bentuk subjek diulang sebanyak 4 kali dan mengandung makna kembali atau pulang. Kematian berarti perjalanan pulang atau kembali kepada asal, yaitu Allah. Nah, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 156 Allah berfirman, "Alladzina idza asobathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Yang artinya, yaitu orang-orang yang apabila ditempa musibah, mereka berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Dari tafsir yang sama, dari tafsir Al-Wasit menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberitahu kaum mukminin bahwa mereka rentan menghadapi musibah berupa rasa takut, kelaparan, kekurangan harta karena hilang, kekurangan jiwa karena kematian, dan kekurangan buah-buahan karena sedikit persediaan. Tujuannya adalah agar jiwa merasa tenang dan memasrahkan diri kepada Allah, ridho kepada qada dan qadar Allah jika salah satu musibah tersebut menimpanya di dunia, dan mengharapkan balasan dan pahala di sisi Allah, seraya berkata, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya kami kembali." Orang-orang yang sabar akan dipenuhi balasannya tanpa perhitungan, sedangkan para syuhada
turun kepada mereka ampunan dan rahmat Allah yang telah mendidik dan mengatur urusan mereka. Mereka lah orang-orang yang mendapat petunjuk menuju tindakan-tindakan bermanfaat dan negeri terbaik. Baiklah, yang terakhir yaitu sifat orang yang sabar. Di antara sifat orang-orang yang sabar adalah menyerahkan urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati mereka dan lisan mereka apabila mereka ditimpa musibah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Kemudian Allah menyebutkan siapa yang sabar itu, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata innalillah, sesungguhnya kami milik Allah. Artinya kami menyerahkan semuanya kepada Allah karena Dia pemilik manusia. Dia memberikan musibah dan Dia juga yang mampu untuk menghilangkan musibah tersebut. Wa inna ilaihi rajiun. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita bahwa musibah apapun yang menimpa, serahkan semuanya kepada Allah. Hal ini bukan berarti kita tidak berusaha. Kita tetap berusaha, tapi sambil kita menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.